Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Tadi gimana, ada yang kehujanan enggak berangkat sekolah? Kehujanan? Enggak apa-apa ya. Pokoknya meskipun hujan, badai, tetap masuk sekolah ya. Oke. Untuk memulai pelajaran hari ini, saya minta tolong Ridho untuk memimpin doa. Ya, Bro. Untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini masih tetap seperti kemarin. Pembelajaran sebelumnya masih enggak kita belajar apa sebelumnya? Membuat video promosi melalui aplikasi apa? Canva. Sudah mengirim semuanya ya. Sudah bagus-bagus hasilnya. Meskipun kemarin dengan waktu yang singkat, kalian bisa membuktikan kalau kalian bisa membuat video promosi dalam waktu singkat, karena ide itu kan juga tidak gampang memikirkan ide. Kemudian sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Sudah? Saya pengen mengecek kesiapan kalian, konsentrasi kalian ya. Saya beri nama ini tepuk warna. Jadi nanti ketika saya bilang merah, tepuknya 1 kali. Merah, coba kalian ikuti. Merah. Kalau saya bilang kuning, tepuknya 2 kali. Kuning. Kalau saya bilang merah, kuning, hijau, tepuknya tidak 3 kali, tapi sebanyak-banyaknya. Kalau saya bilang merah, kuning, hijau, hitam, gini ya, jadi nggak tepuk. Jadi saya mau mengecek konsentrasi kalian. Kalian masih konsentrasi nggak? Tingkat kefokusan kalian. Sudah siap? Siap ya? Konsentrasi. Merah. Merah. Kuning. Kuning. Hijau. Merah. Hitam. Oh, siapa tadi yang tepuk? Lagi. Merah. Kuning, hitam. Oh, pintar. Kuning, merah, merah, hitam. Oke, konsentrasi. Hijau, hitam, hijau. Andi, ayo Andi konsentrasi. Merah, merah, hitam. Oh, siapa? Habis. Kuning, kuning, hitam. Oke, hijau, merah, merah, hijau. Oke, tepuk tangan. Masih konsen ya. Kalian ternyata konsentrasinya masih fokus. Baik, untuk pembelajaran hari ini masih sama materinya seperti kemarin, tapi nanti kalian akan berdiskusi. Ini tujuan pembelajarannya. Jadi dari 6 tujuan, kemarin kalian sudah menuntaskan yang 2 tujuan. Sekarang tinggal 4 tujuan. Jadi yang pertama, peserta didik dapat menggambarkan media promosi melalui metode diskusi dan mind mapping secara benar. Peserta didik dapat menggambarkan fungsi media promosi melalui metode mind mapping secara tepat. Peserta didik dapat mengklasifikasikan jenis-jenis media promosi melalui metode mind mapping secara tepat. Yang terakhir, peserta didik dapat mengklasifikasikan bentuk-bentuk promosi melalui metode mind mapping secara tepat. Sudah pernah membuat mind mapping? Mind mapping itu peta konsep. Jadi nanti kalian bersama teman kelompokmu membuat mind mapping melalui Canva. Kemarin kan kalian sudah membuat video promosi melalui Canva. Sekarang kalian membuat mind mapping melalui aplikasi Canva. Sebelum itu, ini sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya.
Sudah, saya akan menerangkan materi sedikit tentang media promosi. Ini sudah kemarin, sudah. Nah ini contoh mind mapping seperti ini ya, peta konsep. Kalau seperti ini sudah pernah lihat? Pernah ya? Jadi nanti kita akan mempelajari tentang fungsi promosi, bentuk promosi, dan jenis media promosi. Untuk yang pertama, kita tentang fungsi promosi. Ini ada 5. Kemarin sudah saya share ya ini materi ini. Yang pertama informing. Ini bahasa Inggris ya. Jadi kalau informing berarti apa? Ya, memberikan informasi seputar produk yang ditawarkan. Ketika kalian melihat video promosi atau iklan, dia kan selalu memberikan informasi tentang produk yang ditawarkan. Kemudian yang kedua, persuading, yaitu membujuk calon pembeli potensial. Jadi seumpama, siapa di sini yang suka belanja? Nggak ada toh? Yang suka shopping, Amelia, biasanya kan itu sudah tahu, oh target pasarnya ini fashion sama mama, target pasarnya anak muda. Jadi perusahaan akan lebih fokusnya ke anak-anak muda, sama seperti itu. Jadi lebih potensial. Kemudian reminding, yaitu menjaga identitas bisnis yang tengah dibangun tetap relevan. Maksudnya begini, apakah promosi itu hanya untuk produk-produk baru? Menurut kalian, promosi itu hanya untuk produk-produk baru enggak? Tidak kan? Contoh seperti yang sudah laris apa ya? Pepsodent. Pepsodent itu kan produk yang sudah lama, tetapi perusahaan akan terus melakukan promosi supaya apa? Supaya yaitu menjaga identitas perusahaan. Jadi mengingatkan konsumen kalau produk kita tuh masih ada, produk kita itu masih eksis, seperti itu ya. Yang keempat, adding value, menambah nilai dari bisnis yang dijalankan. Maksudnya begini, kalian pernah lihat iklan yang begini, membeli satu buah produk ini sama dengan menyumbang satu bibit pohon. Pernah lihat iklan seperti itu kurang lebihnya enggak? Ya kan? Jadi ada iklan yang ketika kita membeli suatu produk, seumpama nilainya 100.000 sama dengan menyumbang satu benih pohon untuk kegiatan reboisasi. Nah, itu yang dimaksud dengan adding value. Jadi lebih ke kegiatan sosial ya. Kalau adding value, bisnisnya agak dikesampingkan seperti itu. Kemudian yang terakhir ada assisting, yaitu mempermudah proses lainnya dalam sebuah bisnis. Contoh, perusahaan itu akan memberikan seperti pelatihan kepada agen-agen perusahaannya, ya kan? Gimana caranya mempromosikan produk, gimana supaya produknya laku, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan beberapa fungsi promosi. Ya, sudah paham? Paham ya? Lanjut ya. Kemudian lanjut tentang bentuk promosi. Ini ada 5. Kalian harus paham ya, ini kata-kata Inggris, tapi kalian harus memahaminya. Gampang kok kata-kata Inggrisnya. Yang pertama ada advertensi. Jadi yang dimaksud advertensi ini periklanan. Ini contoh saya tampilkan gambar billboard ya. Jadi contohnya advertensi itu ada yang cetak, ada yang elektronik, ada yang digital, seperti itu. Yang kedua ada personal selling. Kalian kalau belanja di Indomaret, Alfamart, Bravo, itu kan mesti ada siapa ya itu? Pramuniaga Sales SPG. Jadi dia menawarkan biasanya kan kalau SPG itu menata produknya, kemudian kalau kita tanya-tanya dianya juga menjawab. Jadi lebih ke personal. Personal itu lebih ke kamu sama orang tersebut, ya. Kemudian yang ketiga ada sales promotion.
Yang dimaksud sales promotion ini adalah promosi penjualan. Jadi contohnya di sini ada 30%, maksudnya apa? Diskon. Kemudian ada lagi juga nanti contoh yang lain, cashback. Kemudian seumpama beli 1 dapat 2. Seperti itu ya. Biasanya kalau di Indomaret, Alfamart kan hari-hari tertentu GSM, promo GSM. Beli 2 gratis 1, beli 1 gratis 5. Ada nggak seperti itu? Kemudian yang keempat ada publicity. Ini contohnya kalau di televisi biasanya brand-brand HP, Oppo, Vivo, kalau dia mengeluarkan produk baru biasanya kan semua saluran televisi dijadikan untuk publisitas, mempublikasikan produknya. Pernah lihat nggak? Ya kan, Oppo, SCTV ada yang Oppo, Indosiar Oppo, semuanya seperti pas gitu ya. Jadi memperkenalkan produknya melalui publisitas, bisa lewat televisi, bisa lewat jumpa pers, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada direct marketing, jadi penjualan langsung. Contohnya penjualan langsung ini kalian pernah nggak ditelepon atau di SMS perusahaan menawarkan produknya? Pernah nggak? Nggak pernah? Oh, berarti umur kalian mungkin bukan target pasarnya. Kalau saya sering biar ditelepon, ditawari asuransi, ditawari. Iya, kalau umur Bu Rizky ditawari asuransi, ditawari dulu pernah rumah, ditawari pernah dulu juga susu, seperti itu. Jadi langsung menawarkan produknya ke calon konsumennya. Ini ya, apa ada bahasa Inggris kayak gini? Apa ya, pinter ya. Kan kalian sudah literasi berbulan-bulan, jadinya kemampuan kalian bahasa Inggris seharusnya semakin bagus, ya kan? Wes di luar kepala ya bahasa Inggris. Amin. Kemudian yang terakhir, ini yang terakhir yaitu jenis-jenis media promosi. Ada konvensional, ada fisik, dan digital atau online. Kalau konvensional contohnya seperti ini, ada media cetak, ada media penyiaran, dan media luar ruangan. Sudah paham ya? Yang dimaksud media cetak ada apa aja? Koran, majalah. Kemudian kalau yang ditempel-tempel di tembok itu apa namanya? Apa? Poster, brosur. Kalau media penyiaran bisa lewat radio, televisi, tapi sekarang sudah jarang ya orang mendengarkan radio. Tapi kalau tergantung lagi dengan target pasarnya. Kalau memang target pasarnya orang-orang tua, biasanya kalau radio itu kan yang sekarang yang masih eksis itu kan orang-orang tua kan. Ya kan, kemudian media luar ruangan tadi billboard. Ya. Kemudian yang kedua yaitu media promosi fisik. Ini contohnya kegiatan pameran dan event. Jadi produknya langsung ada, dia menawarkan produknya ada langsung di tempat itu. Jadi ada bazar, event, pameran, seperti itu ya. Yang terakhir yaitu media promosi digital, yaitu menggunakan bisa web, kemudian blog, YouTube, media sosial seperti ini. Blog, kamu nggak pernah lihat blog toh? Jadi blog itu seperti website. Nah, di dalamnya juga terdapat tergantung yang membuat blog ya. Ada blog tentang makanan, ada blog tentang pendidikan, seperti itu. Kalau zaman saya blog itu populer. Kalau di zaman kalian saya nggak tahu, ya. Kalian kalau biasa cari tugas gitu loh, biasanya carinya di blog. Masa nggak tahu blog? Gitu ya. Ini contoh-contoh media promosi digital. Jadi setiap media promosi itu mesti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, ini saya cantumkan platform sosmed paling banyak digunakan orang Indonesia. Jadi ini bisa kalian menjadi acuan kalian mengupload atau membuat promosi.
masih ini menurut ini ya good start. Kalau di internet itu banyak menurutnya, menurut ini, menurut ini, menurut itu. Ini menurut good start. Jadi mulai dari WhatsApp paling tinggi, Instagram, Facebook, TikTok dan seterusnya. Masanya berita itu Twitter. Apa? Twitter, Telegram. Apa kamu cari apa di Twitter dan Telegram? Apa? Ayo, kalau kalian lebih suka mana? Telegram. Telegram. Kalau Telegram saya biasanya nonton film sih. Film itu kan macam-macam. Ada drama Korea, film Korea, dracin, film barat. Sama drakor mesti bahasa drakor. Hah? Bahasa Korea. Kan ada translate-nya. Jadi ini ya, WhatsApp tertinggi, Facebook nomor 3. Mungkin beberapa orang sudah meninggalkan Facebook, tapi nyatanya masih banyak digunakan oleh orang Indonesia, seperti itu. Nah, ini yang akan kalian diskusikan. Jadi bersama kelompokmu nanti mendiskusikan ini. Fitur, strategi promosi, kelebihan dan kekurangan media sosial dalam menerapkan media promosi dalam bentuk mind mapping. Contohnya seperti ini, Bu Rizky buat mind mapping Facebook. Jadi nanti kalian buat seperti ini ya. Nanti satu aja yang buat, maksudnya per kelompok satu. Ya. Tapi idenya semua harus bekerja, ya. Jadi seperti ini, kalau Facebook kan contohnya Facebook situs web layanan jaringan sosial diluncurkan pada tanggal 4 Februari oleh Mark Zuckerberg. Gimana sih bacanya? Mark Zuckerberg. Pengguna dapat memposting teks, foto, dan multimedia. Jadi fiturnya apa aja? Kemudian strategi promosi, kalau kalian menggunakan Facebook, strategi promosinya bagaimana? Seperti ini. Ya, membuat konten yang menarik, meningkatkan penjualan dengan promosi di FB, aktif berkomunikasi dengan audiens. Kalau orang namanya promosi itu kan harus dilakukan setiap hari, ya kan? Kadang sehari itu malah sampai berkali-kali. Supaya apa? Supaya postingannya nggak tenggelam, seperti itu. Untuk kelebihannya seperti ini, kekurangannya seperti ini. Bisa ya membuat, kalian kan kemarin sudah membuat video. Ini nanti kalian ke Canva dulu. Ini contohnya banyak. Kalian tinggal edit-edit aja. Nanti ditambahi seumpama Facebook sudah nggak dipakai karena saya sudah memakainya. TikTok seumpama. Untuk membaginya nanti saya buat biar adil ya. Ini sudah bergabung dengan kelompoknya ya. Sudah. Nanti saya spin ya untuk pembagian tugasnya. Jadi per kelompok itu nanti berbeda apanya, sosial medianya. Sebelum itu saya bagikan LKPD-nya ya, satu kelompok satu ya LKPD-nya. Jangan lupa diberi nama dan anggota kelompok. Kemarin kan sudah mahir kan menggunakan Canva. Nanti kalau kesusahan ada yang enggak bisa konsultasi ke Bu Rizky. Jadi ini ya ada 4 yang pemilihan marketing, digital marketing. Nanti ada TikTok, Instagram, YouTube sama WhatsApp. Kita bagi ya. Kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 bagian apa? Ayo. 1, 2, 3, 4 ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baleni kok lemot ngene sih, Cah. Nge-lag. Bentar ya. Kok nge-lag sebentar? Nggak bisa lah. Laptop saya laptop lama ini. Kelompok 1. Kelompok 1 ya.
Kelompok 1 not responding, laptop saya. Ya, Instagram kelompok 1. Nanti yang sisa berarti kelompok 4 ya. Kelompok 2. Lah telat ke promo. TikTok, kelompok 2 TikTok ya. Cari kelebihan dan kekurangannya. Kelompok 2 TikTok. Lha saya apa yo iso? Kelompok 3 WhatsApp. Jadi yang terakhir kelompok 4 dapat YouTube. Sudah habis. Gimana? Ada yang kendala? Jadi kalian nanti setiap kelompok tadi ada pembagiannya masing-masing. Seumpama TikTok. Jadi nanti kalian mencari fitur definisi dari TikTok itu gimana, fiturnya TikTok bagaimana, kelebihan TikTok dalam media promosi dan kekurangan TikTok dalam media promosi. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Saya beri waktu 40 menit cukup. 40 menit ya, dimulai dari sekarang ya. Silahkan memikirkan, mencari kelebihan, kekurangan fitur yang sinyalnya gampang aja, yang membuat mind mappingnya biar cepet. Nanti dikirim ke WA saya, nanti kalian presentasikan ya. Jadi ada presentasinya, ada presentasinya nanti terakhir. Buat desain dulu enggak apa-apa. Desain mind mappingmu itu loh, Gong. Lupa saya mengabsen. Gimana? Hah? 4. YouTube kamu, kelompok 4 YouTube ya. Facebook sudah saya pakai kok. Ini ya contohnya tadi punya Briski. Ya makan cari di internet kan banyak, bisa cari di internet ya. Kelebihan Facebook, kelebihan kamu apa tau TikTok? Telegram. Kelebihan TikTok dalam promosi, salam promosi gitu. Ini contohnya ya, ini punyanya Bu Rizky. Jadi tambahi gambar-gambar biar menarik ya. Tambahi gambar sesuai dengan, ini kan ada fiturnya, strategi, kemudian kelebihan. Ini saya kasih gambar-gambar. Yang nggak masuk siapa, Mil? Itu nanti aja. Kesimpulan ditulis di situ. Di Canva. Ini loh, mind mapping. Ini kamu cari di pencarian mind mapping, nanti muncul contohnya banyak. Kalian tinggal memilih, kemudian diedit jadi deh. Ya. Yang nggak masuk siapa, Mil? Bintan apa Bintan? Kok main nggak masuk ya tuh Bintan ki?
yang ikut PPL aja. Semua juga enggak apa-apa. Semua ini jamku, jamnya Bu Rizky kok. Sopo ae? Abdul Aziz ada tuh? Di mana? Agung ada ya? Nggak ikut berarti. Ahmad Bayu apa? Ahmad Korodin, Alvin ada, Amelia, Andi ada, Andika, Ardian ada, Arifin ada ya, Asiroful ada, Bagus, Puji, Bayu Harimurti ada. Bintan sakit, Brantus, Catur, dia Bagus sakit, Desta ikut ya tadi, Desi ada, Diki Hendriawan, Deva, Diki Akbar ada ya, Dinda, Dino enggak melu tadi ikut ah. Wah Dino enak, Ivana, Doni Indrawan, Dwi Bayu, Dwiki, Zaki, Fatkur, Fadel, Fadila ada. Ya. Gimana? Kemarin yang sudah buat Bayu apa Divana? Yang itu loh, main mapping loh. Canva. Apa? Gimana? Hanya definisi dan fitur lagi. Kelebihan dan kekurangan. Ini ya contohnya fitur, kelebihan, kekurangan, strategi promosi. Di internet ada semua kok. Anu ya, nanti kan ada presentasi. Buat pertanyaan langsung aja. Untuk kelompok lain. Sama pertanyaan biar cepet nanti, ya. Nah, itu kan ada. Tambahi gambar-gambar gitu. Jadi semuanya sama ini tadi bagian apa TikTok, kamu kasih pertanyaan tentang TikTok, kasih pertanyaan tentang yang lainnya. Ini loh nambah gambar itu ini tuh elemen gitu, gambar apa gitu. Anu timbang nganggur buat pertanyaan. Buat pertanyaan dan jawaban. Untuk kelompok lain nanti kan presentasi. Ya, buat pertanyaan sama mama kelompok sana apa? Nah, TikTok. Berarti pertanyaan tentang TikTok. Itu ya. Yo, biar cepet. Yo, biar kerja semua. Sama buat pertanyaan ya. Pertanyaan untuk kelompok lain. Sama jawabannya sekalian. Nanti saling share gitu. Nah, nanti difoto, di-share di grup. Sama mama kan kelompoknya siapa itu? Agung kan apa Bang? YouTube. Jadi kita cari pertanyaan tentang promosi di YouTube, kemudian jawabannya sekalian. Kelompok sini juga semua 3 berarti. Gitu ya. Yuk, rebut pertanyaan. Simpulannya juga dikerjakan, enggak apa-apa loh. Simpulannya. Nah, cari. Dicari.
Apa kesusahan sinyal? Susah atau sinyalnya? Sinyalnya susah. Yang HP-nya gampang yang Cah. Susah saya pakai wifi juga susah. Oh belum numpak peda ya. Yang buat siapa main mappingnya? Enggak. Apanya? Pertanyaannya. Kamu nanti buat pertanyaan untuk kelompok. Sana, dan sama sana. Iya, nanti sama Mama itu kan bagian apa tadi? YouTube sini, sana siapa? Instagram. Oh, berarti cari pertanyaan terkait tentang pemasaran atau promosi di Instagram. Gitu loh. Sama Mama bagaimana memilih apa sesuai dengan Instagram, pemasaran di Instagram seperti itu. Cari di internet ya pertanyaannya banyak. Ditulis kelompok berapa ini? Dua dalam kurung apa tadi? TikTok gitu ya? Kelompok TikTok. Raup, simpah. Minum. Itulah dia minum. Tanggap ngono duit boleh duit piro ngono. Ora, ini bayarane piro? Biara. Nah, Ora lagu. bayarane piro ngono iki? Gitu bayarnya. Loh tenan ya, bayaran. Direwangi ra turu kok. Siapa yang buat mind mapping siapa? Yang bagian di mana? Buat siapa? Siapa yang buat mind mapping? Doni. Bagaimana cara Mengapa? Si gambar-gambar biar menarik. Sosial media digital itu kan beda-beda. Kalau TikTok itu kan lebih ke video, ya kan? Kalau WhatsApp ada yang gambar, ada yang video, YouTube video, apalagi tadi? Instagram bisa video dan foto, jadi macam-macam. Punya kelebihan dan kekurangan. Ganti bisa loh, nggak hitam gitu. Kamu pilih yang mana terserah. Sisanya terserah kalian. Kalau sudah bisa dikirim ke WA saya ya.
Pulangmu jam berapa tau nanti? Setengah 1. Kan udah upacara, masa tetap 12.45? Tanyaan sama jawabannya loh. 12.15 berarti. Biar cepet nanti. Siapa? Nah. Biar cepet temanmu nanti. So pendederan. PKK. Ini PKK bukan pendederan. Sudah fokus Ridos, ngantuk. Sudah toh? Engko timbangan lo, timbang mulia carry lo. Nah iya. Makanya cepet aja biar nanti selesai terus pulang. Ini pertanyaan tentang apa dong? Ya tentang seumpama ini kan TikTok, kamu buat pertanyaan tentang TikTok sana. Yuk bagaimana menjadi media promosi seperti itu loh maksud saya. Ngono ya. Nah, sak isine. Tak jawab. Heeh. Gue di-share ning grup ngono ben please. Ben cepet. Jawabannya sekalian lo ya. Iya piye apa lo? Apa lo? Wis sing gawe. Kelebihan TikTok. Bagian apa? Oh, Instagram. TikTok tadi siapa? Oh, Instagram. Cah, minggu depan sudah ujian loh. Ini masuk loh ya. Tak kasih sih ya, tak buatkan dulu. Dia nu ada loh di template dan waduh hitam. Itu WhatsApp yang biasa enggak ada. oh enggak ada toh. Ini enggak ada. Ada di sini ini. Oh enggak ada logo gitu bukan icon. Coba saya kemarin carinya di situ contohnya. Oh bukan toh. Ya wis cari yo di internet. Nah, nggih. Sudah di mana? Ya siapa yang buat? Yang buat mind mappingnya? Itu Dino. Udah pernah. Iya, udah mari ki wes. DP loh. Undang barisnya. Main mapping. Itu. Tapi boleh. Pilihin wes terserah. Yang menurutmu bagus. Cepet cah jangan main mapping. Mana pergi gak sampai 10 menit. Itu bisa. Terus gambarnya ini kamu ganti TikTok. Nah ini min mapmu ini ganti nanti TikTok. Ya, ini kan 4 dong. Ya 4. Hapus aja sebagian.
Dihapus. Cari yang apa lagi? Ini juga. Nah. Ya. Kelompok 1 Instagram sampai mana? Sudah hampir selesai. Wah, cepet-cepet. WhatsApp. Ini WhatsApp bisnis apa WhatsApp biasa? Terserah. Gimana enaknya? Jalan bisnis. Gimana terserah. Bisnis apa biasa. Tapi sekarang lebih ke bisnis ya kalau jualan-jualan itu. Bisnis aja. Sampai mana? 4. Desain. Kita harus jalan lagi. Disi. Kesimpulannya. Bukan sih. Kesimpulan tentang kegiatan hari ini tadi apa? Dalam membuat mind mapping melalui aplikasi Canva gimana? Ke apa ya? Kendalanya apa? Sudah buat pertanyaan? Sudah buat pertanyaan? Sak jawabannya? Oke. Tambah. Template. Tambah elemen kok template. Elemen tik. Ini loh. Itu yang elemen. Elemen bukan. Kembali. Ini. TikTok, logo TikTok gitu. Nanti muncul. TikTok. Nah, itu diatur. Jangan gitu dong. Guys, buat pertanyaan. Ya contoh tadi kamu apa Instagram, itu TikTok ya. Nah, kan kalau TikTok itu kan biasanya lebih ke video kan. Terus bagaimana cara membuat apa ya, Cah? Dari kekurangan TikTok sebagai media promosi, bagaimana cara solusinya gimana? Itu kan ya kena. Kalau cuma kan TikTok cuma foto, terus gimana supaya mengapa TikTok cocok untuk menjadi media promosi periklanan, itu kan juga bisa jadi dong. Facebook, bagaimana cara supaya orang-orang melihat postingan di mana ya, di WhatsApp seperti itu. Bagaimana di YouTube kan promosi mahal, bagaimana upaya solusi UMKM untuk memasarkan produknya lewat promosi lewat YouTube, itu kan bisa. Jawabannya ya cari di internet, banyak pertanyaan gua. Iya. Terus toh? Nang iki rang Bu. Hah? Nang iki. Maksudnya? Ya nek aneh. Nyapa kok ngomong? Ora no, mung paling mau bisa tahu ndek aku. Mengi mari pas aku ngedit mung dhek nek ngilangi kenaan. Lah ya perlu ngilangi ya. Lah kuwi wis no apa? Tuh. Nyapa iki? Di ere lho, di ere. Loh, iya toh. Ini loh, ngilangi gini. Enggak apa-apa kuwi, enggak apa-apa. Kamu langsung edit yang lain enggak apa-apa. Itu enggak berpengaruh kok. Enggak berpengaruh.
Udah. Sama di panas enggak? Jangan lupa kesimpulannya juga dikerjakan ya di LKPD. Kesimpulan tentang kegiatan kita hari ini. Seumpama kendalanya apa. Terus yang kamu dapatkan apa? Kesimpulannya. Nanti kesimpulannya diutarakan ketika presentasi. Dalam Satu aplikasi 3 pertanyaan. satu. Total 3. Sama kesimpulan ya Des. Ini apa jalan? WhatsApp, YouTube. Des, orang kirim video, Des. Belum selesai. Di bang semester loro loh.
Bos. Aksesoris, finishing, aksesoris. Apa? Satu. Hah? Pertanyaannya nanti di share di grup aja ya, sama jawaban biar cepet. Cuci muka dulu. Tinggal apa? Kalau sudah dikirim ke saya ya mind mappingnya. Nanti kalian presentasi ditampilkan mind mapping. Siapa yang buat? Kesimpulannya tulis apa itu? Ya, sama kesimpulan jangan lupa ya. Di LKPD. Gimana 15 menit lagi ya? Presentasi. Ya, kesimpulan kegiatan hari ini, kendala dalam mengerjakan apa, terus yang kalian dapatkan apa, itu. Saya perang menit. Sak jam. Cukup lah. Itu refleksi nanti aja. Oh, enggak apa-apa. Ya wis enggak apa-apa. Sing keri dhewe aja mau tulis ya. Sing nomor 3. Terserah, image juga boleh, PDF boleh. JPG loh, enak. Dalam bentuk, simpan dalam bentuk JPG atau PNG. Kalau ada animasinya berarti video. Kalau ada animasinya yang gerak-gerak berarti video. Serah kalian. Ada yang gerak-gerak enggak? Kirimkan ke saya ya. JPG, PNG. Kalau ada yang gerak-gerak berarti ya video. Tapi gambar dik biar menarik. Gambarnya terserah. Ngantuk anjane cah hewane. Dingin ngantuk, panas kepanasan.
Ya, kirim ke WA saya ya. Kalau sudah 10 menit lagi ya. 10 menit lagi presentasi. Dikirim dulu mind mappingnya ke saya. Ya. Nanti yang memaparkan cukup satu anak aja, kemudian yang lain membantu menjawab pertanyaan, gitu ya. Nanti di bangku aja presentasinya, kita tampilkan mind mappingnya. Oh. 10 menit lagi ya. Sama dibagi nanti yang menyampaikan mind mapping siapa. Gimana, Doni, sudah? Ini sudah ada yang mengirim saya, kelompok 1 sudah. Kelompok 1, kelompok 3 juga sudah. Bergerak atau ini? Bergerak. Bergerak. Kelompok 1 sama 3 sudah mengirim hasil mind mapping. Kelompok 2 dan 4 sampai mana progresnya? Dibagi ya, nanti yang presentasi siapa? Gimana JJ? Buat Sani. Iya. Bisa saya burung. Nah, jangan sebagai yang burung. Sudah? Sudah dikirimkan ke saya? Oke, saya tunggu. Setelah ini presentasi ya. Kurang 5 menit.
Kurang apa? Sudah? Ya. Tinggal ngirim ya. Boleh. Bergerak apa enggak? Bergerak apa ora itu? Iki wis mari lho ini. Tadi apa? Dalam bentuk apa? Video. Oh, bergerak toh? Enggak apa-apa. Tunggu aja. Hah? Kenapa? Maksudnya? Maksudnya gimana? Saya nggak paham. Ya, kenapa? Maksudnya piye toh? Amaliai, piye toh, Mil? Yang itu satu orang apa semua? Cuma kelompok ini. Satu nanti toh? Piye toh maksudnya? Pertanyaan tahu. Ya, Bersiswa kelompok ini apa dulu? enggak. Enggak. Dibacakan gitu loh. Doakan nanti yang bertanya. Tak Oman nanti kelompok yang duluan kelompoknya Divana. Kamu berarti tanya tentang apa? TikTok. Ya TikTok tak sana. Ya. Yuk gantian yang bertanya nanti. Kelompok 2 sudah mengirimkan. Ya ini, kelompok 2. Tinggal kelompok 4 ya. Saya tunggu. Oke. Setelah ini presentasi, saya acak atau yang siap dulu? Hah? Saya acak atau yang siap dulu untuk presentasi? Yang siap dulu. Siapa yang siap? Kelompok 2. Oke.
sudah semua sudah mengirimkan mind mappingnya ke saya. Setelah ini presentasi gimana? Siapa yang siap? Hah? Yang siap duluan siapa? Kelompok siapa? Kelompok 2. Oke, kalau begitu kelompok 2 dulu ya. Sebentar. Saya lihat. Saya download dulu. Mind mappingnya saya download dulu ya. Biar bisa ditampilkan. Yo, sik. Oh, boleh cah. Suwas sih. Biyen lo corona. Kleru lek buka aja. Ya silahkan kelompok 2 mempresentasikan hasil mind mappingnya ya. Siapa yang menyiap kamu? Satu aja. Berapa tak seneng gak? Kayak terus apa tuh? Aku dewi. Di bangku aja. Oh di bangku. Oke, di mana yang paling bisa? Mana lo? Ini ya hasil dari kelompok 2 promosi TikTok. Silakan Bivana untuk menyampaikan hasil dari mind mappingnya. Berdiri ya. Saya nggak kelihatan. Bos saya nyala nomor. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Di mana? HP-nya tadi simpen kan? Yang WA, kamu buka kan? Oh, gini Habibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari membuat desain mind mapping media promosi TikTok. Yang keras gimana? Definisi dan fitur TikTok. Pertama kali dibuat oleh Zhang Yiming. TikTok adalah aplikasi jejaring sosial dan platform video musik yang memungkinkan pengguna membuat, mengedit, dan berbagi video klip pendek dengan dukungan filter dan musik. Aplikasi ini memungkinkan pengguna dengan cepat dan mudah membuat video pendek unik untuk dibagikan dengan teman di seluruh dunia. 2. Strategi promosi. 1. Menentukan tujuan bisnis. Menentukan target pasar. Membuat konten yang menarik. Gunakan hashtag untuk membuat video. Menggunakan jasa influencer marketing. Posting konten secara berkala. Membalas komentar dari audiens. Memaksimalkan TikTok Ads. Kelebihan
TikTok sebagai media promosi. Memiliki banyak pengguna sehingga menjangkau banyak orang, terutama di kalangan remaja saat ini. Adanya TikTok Ads juga mempermudah kegiatan promosi. Fitur-fitur yang mudah digunakan dapat membuat pembuatan konten atau video menjadi lebih menarik. Kekurangan TikTok sebagai media promosi. Kurang sesuai untuk audiens dewasa. Menurut riset, pengguna di atas 30 tahun menggunakan aplikasi ini dalam waktu yang terbatas. Video mudah tenggelam belum memiliki fitur yang dapat menautkan link ke situs penjualan secara langsung. Sekian, jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya tentang TikTok. Kelompok 1, bentar. Mengapa TikTok sering digunakan dalam pemasaran? Ada lagi yang ingin bertanya? Kenapa memilih TikTok sebagai media promosi? Saya tuh jawabannya. Terus kelompok 3. I win. Siapa yang bertanya? Apa syarat-syarat konten kita agar bisa FYP? Bagaimana, Pi? Syarat-syarat agar konten kita FYP. Oh ya, bagaimana biar videonya FYP? Silakan dijawab, siapa yang mau menjawab? Gantian yang menjawab. Rido. Oh, sorry takon. Oh, coba. Ya duduk dulu di mana, enggak apa-apa. Saya akan menjawab pertanyaan dari Desi. Kenapa? Gila. Karena memiliki banyak pengguna. Menjangkau banyak. Naruh bro. Iya. Banyak pengguna. Saya akan jawab ini. Saya akan menjawab kelebihan media sebagai promosi. Memiliki banyak pengguna sehingga menjangkau banyak orang. Saya akan jawab dari pertanyaan Desi. Saya akan Terus ini ra penting iki. Ra penting. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Desi. Memiliki banyak pengguna sehingga menjangkau banyak orang, terutama di kalangan remaja saat ini. Adanya TikTok Ads juga mempermudah kegiatan promosi. Fitur-fitur yang mudah digunakan dapat membuat konten video menjadi lebih menarik dan sangat mudah dipahami. Pertanyaan apa tuh? Pertanyaan saya. Sama toh? Sama. Sama, skip aja ya gitu. Kelompok 3. Waduh. Ya udah, langsung ke kenapa FYP itu. Jawabannya podo. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 3. Jawabannya adalah mengupload video di jam prime time. Tulis Tadi apa pertanyaannya? FYP agar Ya. upload apa syarat-syarat konten kita agar bisa FYP. Mengupload video di jam prime time. Tulisan caption yang menarik. Menggunakan buat konten yang meningkatkan yang semenarik mungkin agar bisa mendapatkan FYP. Coba nanya. Udah ya. Udah. Tanya sudah gimana? Sudah puas dengan jawaban. Apakah sudah puas dengan jawaban kelompok kami?
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kelompok 2 untuk hasil mind mappingnya sebenarnya sudah bagus desainnya, tapi kekurangannya yaitu tulisannya yang terlalu kecil ya, jadi tidak kelihatan. Kemudian yang siap lagi kelompok siapa? Kelompok 1. Bentar, saya carikan dulu mind mappingnya. Kamu presentasi dulu enggak apa-apa sambil saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan menyampaikan hasil dari mind mapping Instagram. Yang pertama, definisi dan fitur. Instagram adalah sosial media berbasis gambar yang memberikan layanan berbagai foto atau video secara online. Fitur yang tersedia antara lain fitur Instagram Insight, fitur auto reply, fitur filter inbox, fitur Instagram Stories, dan fitur siaran langsung. Yang kedua, strategi promosi. Mencari calon customer yang potensial, membuat guidelines profil Instagram, buat konten yang berkualitas, rutin berkomunikasi dengan followers, memakai banyak hashtag, gunakan fitur yang tersedia, mengirim pesan ke follower, mengunggah konten di waktu tertentu. Yang ketiga, kelebihan untuk media promosi Instagram. Instagram memiliki banyak fitur menarik. Instagram menyediakan layanan sistem keamanan privasi. Yang ketiga, digunakan sebagai media pengembangan bisnis. Yang keempat, kekurangan untuk media promosi Instagram. Menghabiskan kuota terlalu banyak, kualitas unggahan di Instagram tergolong rendah. Ada yang ditanyakan? Siapa yang mau bertanya? Duduk dulu, ya Bapak. Silakan Ivana menyampaikan pertanyaannya. Apa saja fitur-fitur yang dapat digunakan sebagai media promosi di Instagram? Siapa lagi? Ayo, dhewe to. Berdiri enggak, Bu? Berdiri enggak, Bu? Berdiri ya, berdiri. Berdiri. Laki-laki harus berdiri. Apa lo? Ayo. Nah, oke ya. Instagram. Ini dong. Gitu. Kenapa keuntungan Yang bagus. HP-nya dibawa aja. Kenapa keuntungan promosi di Instagram? Apa keuntungan promosi di Instagram? Keuntungan promosi di Instagram. Kelompok 3, ada yang ingin tanyakan? Siapa Arifin? Yang bertanya? Berdiri ya. Bagaimana pada saat pembuatan konten promosi Instagram tersebut bisa sukses? Bagaimana promosi di Instagram bisa sukses? Silakan didiskusikan kemudian dijawab. Siapa yang mau menjawab? Gantian, oke. Berdiri. Diri gerak. Tak anu ning mau jawab.
Yo, diso. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Fitur yang tersedia antara lain fitur Instagram Insight, fitur auto reply, fitur filter inbox, fitur Instagram Stories, dan fitur siaran langsung. Kemudian pertanyaan dari kelompok 4, siapa yang mau menjawab? Fadila. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Promosi menjadi lebih mudah. Manfaat akun bisnis Instagram yang pertama adalah memudahkan promosi produk-produk Anda. Jalinlah kerjasama dengan pihak Instagram untuk mengiklankan produk atau jasa. Meskipun harus mengeluarkan biaya untuk membayar iklan, Anda dapat menjangkau lebih banyak orang dengan iklan. Baik, terakhir siapa sih? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Upload video di jam prime time. Tuliskan caption yang menarik. Buat konten yang meningkatkan engagement. Gunakan lagu yang populer. Silakan. Sudah puas dengan jawabannya? Sudah belum? Ya, silakan ditutup Hafiz. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tadi? Ayo, siapa lagi yang pengen dhisik? Yus kene saya. Siapa yang menyampaikan? Tak sampaikan. Alah. Iki PC masangi. Ini toh. Kena. Silakan kelompok sudah mempresentasikan hasil dari mind mappingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menyampaikan hasil dari pembuatan mind mapping dari kelompok 3 sebagai media promosi aplikasi WhatsApp. Yang pertama, WhatsApp merupakan aplikasi untuk saling berkirim pesan secara instan untuk saling bertukar gambar, video, foto, pesan bersuara, dan dapat digunakan untuk berbagai informasi dan diskusi. Karena fungsi tersebut, WhatsApp sering digunakan sebagai media bisnis. Strategi promosi yang bisa digunakan dalam WhatsApp adalah 1. Sediakan nomor khusus. 2. Fokus pada target Anda. Gunakan fitur story untuk promosi. Memaksimalkan obrolan one-on-one dan grup. Kirim pesan promosi WhatsApp marketing secara berkala. Kelebihan dalam menggunakan aplikasi WhatsApp adalah yang pertama, toko online yang profesional. 2. Fitur bisnis yang memudahkan transaksi. 3. Gratis dan mudah dimanfaatkan. 4. Menjangkau lebih banyak pelanggan dan aman dan terpercaya. Dan juga kekurangannya adalah nomor akun WhatsApp yang bisnis yang digunakan harus tetap, fitur pesan siaran yang terbatas, dan yang terakhir harus menyimpan nomor pelanggan satu persatu agar pelanggan dapat melihat story. Sekian dari kelompok kami, silakan bertanya. Silakan, ada yang ingin bertanya? Kelompok 2 ya. Bagaimana promosi yang efektif dengan aplikasi WhatsApp karena fitur story dibatasi selama 24 jam dengan durasi video 30 detik. Bagaimana cara memasarkan melalui WhatsApp? Cara pemasaran di WhatsApp. Siapa yang tanya? Kenapa memilih WhatsApp sebagai media promosi? Kenapa memilih media WhatsApp
sebagai media promosi. Yang menjawab siapa? Satu, kamu semua nggak apa-apa Andi. Oh, gantian. Gantian aja. Supaya enak membayu ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kenapa memilih WhatsApp sebagai media promosi? Karena kan salah satu alasan mengapa saya melakukan pemasaran melalui WhatsApp yaitu kemungkinan banyak pelanggan yang sudah menggunakan aplikasi tersebut. Pebisnis juga lebih inovatif dalam melakukan promosi karena aplikasi tersebut tidak menjual ruang iklan seperti sosial media lain. Menurut bagaimana promosi yang efektif dengan Saya akan menjawab kelompok 2. Bagaimana promosi yang efektif dengan aplikasi WhatsApp karena fitur story dibatasi selama 24 jam dengan durasi video 30 detik. Dengan mempostingnya berulang kali atau konsisten sebaiknya menawarkan. Sudah. Terus yang terakhir pertanyaan dari Tak lidah ya Bu. berdiri. Alah, angel loh. Tahu nih. Hah? Bagaimana cara memasarkan melalui WhatsApp? Sediakan nomor khusus, fokus pada target pasar, memaksimalkan obrolan one on one dan grup. Gunakan fitur story untuk promosi, label obrolan untuk pelacakan yang lebih baik. Ya, silakan Doni untuk ada yang ada puas apa belum? Demikian jawaban dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan lain? Jika tidak ada, maka akan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kelompok 4. Cukup ya? Ibu, Ya, silakan kelompok ngeblur aja. presentasikan hasil dari mind mapping-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan Kameranya rum siap loh. Sudah, Bu. Saya di sini akan mempresentasikan mind mapping YouTube. Definisi dan fitur YouTube adalah situs yang kemungkinan pengguna untuk menyimpan, menonton video dan membagikan video secara publik. 2. Strategi promosi. Gunakan judul yang pendek. 2. Tumbal yang menarik. Thumbnail yang menarik. 3. Optimalkan deskripsi pada video. 4. Berinteraksi dengan penonton. 3. Kelebihan untuk media promosi. 1. Faktor pengguna yang besar. 2. Promosi yang lebih komutatif. 3. Membentuk kesan kredibel. 4. Keuntungan yang berlipat. 4. Kekurangan untuk media promosi. Anggapan kurang profesional. 2. Memerlukan persiapan yang lebih panjang. 3. Modal lebih besar. Terlalu besar. Sudah? Ya. Kaku terus aku. Buka pertanyaan, Agung. Silakan untuk bertanya. Yo, siapa? Pinjem itu. Kelompok sini dulu ya. Yo, siapa yang bertanya? Gimana? Cepat ayo. Tidur takut atau kayak? Takut dong. Ini dong. Sawo iki takoni. Takoni sapa, Bu? Kelompok
Gung takon Gung. Iya toh? Kamu yang bertanya. Gung. Sing ndi? Sing berdiri nih berdiri tegap toh, Go anu, Go. Nomor telu toh? Loro. Piye ki, Mang? Supaya promosi media YouTube tepat sasaran sebaiknya melakukan promosi melalui apa? Sudah jelas pertanyaannya. Ya. Saya pertanyaan lagi. Yang tanya siapa? Bayu. Bagaimana cara promosi produk di YouTube untuk meraih banyak customer? Jelas pertanyaannya. Terus kelompok 1 terakhir. Siapa yang saya pegangan dapat? Apakah pemasaran melalui YouTube cukup efektif? Silakan berdiskusi. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bisa melalui iklan YouTube atau dengan menyewa jasa endorse ke YouTuber. Pertanyaan yang apa loh? Gantian apa? Kelompok piro iki telu? Kelompok 3. Bagaimana cara promosi? Iya. Pertanyaan dari kelompok 3 yaitu bagaimana cara promosi produk di YouTube untuk banyak customer. Jawabannya membuat judul video promosi yang menarik, gambar thumbnail produk yang menarik, collab atau endorse channel lain, buat konten promosi yang menarik. Terakhir. Ini tegap ya. Kelompok berapa? 1 ya? Pertanyaan dari kelompok 1, apakah pemasaran melalui YouTube cukup efektif? YouTube dapat menjadi media promosi yang cukup efektif dan efisien karena platform ini sangat diminati banyak orang. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami, apakah sudah puas dengan jawabannya? Sudah puas? Silakan ditutup, Pak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Semua kelompok sudah menampilkan hasil pembuatan mind mapping dan sudah presentasi. Sudah bagus semua, kita beri tepuk tangan lagi untuk kalian semua. Gimana kesimpulannya? Saya pengen dengar kesimpulan dari kelompok 1. Apa kesimpulannya, Desi? Yang sudah kamu dapatkan hari ini? Ya, terus kendalanya apa tadi di kelompok 1? Ada kendala atau tidak dalam mengerjakan mind mapping? Tidak ada, sudah canggih semua ya. Kemudian kelompok lain mungkin ada kendala. Ada kendala ketika membuat mind mapping? Kendalanya sinyal lagi ya, kendalanya lagi-lagi sinyal. Kemudian kesimpulan yang kalian dapatkan apa kelompok 4? Rahman. Kami dapat mengetahui jenis-jenis promosi dan dapat mengetahui kekurangan atau kelebihan promosi.
Ya, jadi dengan adanya kegiatan hari ini kalian mengetahui kesimpulan, kelebihan dan kekurangan dari setiap media promosi, khususnya media sosial ya. Langkah selanjutnya yaitu kalian mengerjakan soal evaluasi lewat, sudah saya share di grup lewat worksheet, live worksheet, itu diklik ya. Di WA yang ini susah kalau pakai ini, yang langsung di grup WA aja, yang live worksheet ya, nanti akan muncul seperti ini. Diklik ya, sinyalnya susah. Sudah bisa? Belum? Kok sudah hapus mulai toh, Cah? Oke, jam berapa toh? Iya dong. Nggak, kabeh. Nggak iso kabeh, garap. Buat tambahan nilai. Live worksheet. Ini masih munyer-munyer punya saya, puzzle itu. Jadi bentuknya teka-teki silang. Hah? Iya, udah piye? Ya wis, enggak apa-apa, yang hidup aja HP-nya. Tampilannya seperti ini ya. Sudah ada yang bisa? Enggak, harus bisa. Yuk, apa? Yang bisa ya? Bisa Desi. Yuk. Silakan dikerjakan. Ya ini kan kayak kalian main ular tangga itu loh. Ya paham toh? Tapi enggak Kena bentuk pencet. masuk kena sih. Sih. Pencetan. Kena no. Sinyalmu berarti. Bisa enggak? Yang bisa siapa? Bisa Arifin bisa. Nyapa udah iso? Hah? Diklik itunya. Diklik terus bisa mengerjakan toh. Nah, ini bisa toh. Nah. Nanti kalau sudah selesai, finish, terus kirim ke email saya. Alamat email saya ini rizkyulia06@gmail.com. Nanti kalau sudah selesai, ya. Iya. Sekarang. Terus kapan? Ayo garap. Yang bisa siapa? Kan cuma 8 pertanyaan toh. Yang bisa siapa? Bisa apa kok? Yo. Cino, kan Cino. TikTok. TikTok itu. TikTok. Apa, Bu? Malaysia. TikTok. Bisa. Kalian belum pernah mengerjakan kayak gini toh? Soalnya di bawah mendasar atau across itu mendasar, down itu menurun. Ya. Across. Apa tadi? Konvensional, fisik atau mana? Hah? Ini si loading. Ini tidak apa-apa, penting ada toh. Dikit tak bisa. Ada yang mengerjakan pokoknya. Nanti yang susah sinyal dikerjakan di rumah. Kita tak GPR kabeh sak kelas gitu. Untuk kegiatan. Kalau sudah selesai di finish, bisa. Itu sinyalmu yang susah. Ini memerlukan sinyal yang banter, kuat.
Ya, betul. Kan gampang-gampang pertanyaannya. Tadi sudah saya terangkan semua. Mana sih yang susah? Ini nomor 7 memberikan informasi tentang produk kepada calon konsumen merupakan fungsi promosi apa? Tadi kan ada yang persuading, informing, assisting tadi loh. Berarti yang mana? Siapa yang ngerjakan sini? Ngelapol cah. Kelompok 3 ngerjakan semua. Sudah? Pak sudah dikirim? Belum toh? Ini tak warai. Belajar fisik. Yes. Ya, yang lama itu ngetik satu-satu soalnya. Oh, piro? Sales promotion. Kurang piro? Yuk, gendang mari. Apa pertanyaannya? Konvensional. Nanti konvensional. Apa sih? Koran. Kok suwi ya? 2 jam. Sudah ya, PR ya, enggak apa-apa wes. Ya, di rumah aja gitu. Karena waktunya juga sudah mepet. Nanti ini enggak apa-apa kalau pengen mengerjakan terus. Saya jadikan PR aja enggak apa-apa. Gimana? Sudah? Sudah ya? Yang mana yang sulit? Memberikan informasi tentang produk kepada calon konsumen merupakan fungsi promosi. Informing ya. Baik, kalau sudah mengerjakan soal evaluasi, langkah selanjutnya yaitu mengerjakan refleksi yang ada di LKPD kalian. Silahkan ditulis refleksinya. Setelah itu kalau sudah dikumpulkan refleksi. Kadung seru toh, Des. Garape kadung seru. Penasaran? Ada nilainya sebenarnya itu, peringkatnya. Silahkan refleksinya dikerjakan kalau sudah dikumpulkan ya kalau sudah. Oke, wes, Des. Kalau sudah dikirim finish. Wes, finish toh tadi sudah? Udah. Kirim ke email saya. Wah. Iya, ayo. Mau cek anu jawaban ini, Bu. Yang tak pilih yang kiri, ya. Finish, Yang tak pilih yang kiri, Bu, berarti. Ini. Enggak ketoro aku. Email answer my teacher. Mas tak pilih yang kiri. Benar. Tak pilih yang kiri. Berarti belum kamu kirim. Email saya ini Rizky Yulia 06. Ini ya email saya. Ini. Ya silakan dikumpulkan kalau sudah refleksinya.
Sudah apa, Bos? Nanti tak share ke grup kelas itu sebagai PR. Belum toh? Iya. Iya. Iya, Sen. Namamu sudah ada. Namamu sudah kirim. Coba saya lihat hasilnya ya. Ada hasilnya loh, langsungan. Jangan lupa refleksi. Saking seru nih. Nanti saya cek satu-satu ya untuk soalnya. Ini Rizky Yulia 06@gmail.com. Ini ya email saya. Katanya buat PR. Ya enggak apa-apa, saya pengen ngerja nih. Ini ya email saya. Rizky Yulia 06@gmail.com. Belum masuk. Ini punya saya kemarin kok, nyoba-nyoba. Belum masuk. Ya wes yo, sudah refleksinya belum kok itu. Enggak, yang atas itu namamu. Oh. Yang bawah itu saya. Sudah refleksinya. Kalian jangan sampai salah ngirimnya ya. Yang paling atas itu namamu, yang paling bawah itu email saya. Jangan sampai keliru. Nanti saya contohkan kalau ada yang belum. Gak apa-apa, nanti aja. Sudah mengumpulkan semua ya LKPD-nya. Untuk itu pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Untuk topik selanjutnya, karena ini minggu terakhir sebelum kalian UAS, jadi minggu depan kalian sudah UAS, jangan lupa belajar ya untuk mempersiapkan UAS. Kemudian tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Kalau begitu saya akhiri pembelajaran kali ini. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hati-hati ya nanti kalau pulang.